Shalom dan selamat datang di GKSI Bethlehem. Visi kita, gereja yang membangun generasi yang berpusat pada Kristus melalui nilai kekeluargaan dan kasih. Misi kita, membangun generasi yang benar, dengan sinergi, dan membangun pelayanan yang berkelanjutan dan kuat dalam kebenaran. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita, memberi kita jalan yang baru untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan sebaik-baiknya waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan ini, sehingga kita langsung masuk di dalam hadirat Allah. Kalau waktu dulu perlu imam, tapi sekarang Anda adalah imamnya. Amin. Anda adalah imamnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang maha kasih, Bapa yang maha pemurah, Bapa yang sudah membentuk seluruh kehidupan kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami memperingati kematian-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mengerti apa yang Engkau inginkan atas setiap-tiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal sampai terakhir, sampai penghabisan ibadah ini, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah kuasa dan kekuatan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih. Terima kasih. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan sukacita.
hanya dirimu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berani. Kau berikan arti dalam hidup. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu selamanya hidupku. Mari kita bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Sadari kasih-Mu takkan pernah berani. Kau berikan arti dalam hidup. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Ada kasih yang Tuhan sediakan bagi kita pada saat ini. Kasih yang melampaui segala pikiran kita. Kasih yang membebaskan kita. Kasih yang menyediakan jalan bagi kita. Dalam kasih ku temukan kedamaian dan harapan. Ku rasakan kebaikan-Mu dalam setiap nafasku. Dan kasih Kau berikan kebebasan dan kekuatan. Terima kebaikan-Mu dalam setiap langkahku. Kau yang terindah bagiku. Yesus, Kau terindah, kasih-Mu terindah, terbaik, termulia, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah
hati yang terbuka. Hanya kuasa kasih yang sanggup memenuhi. Hanya kuasa kasih. Kau berikan kebebasan dan kekuatan, menterimu kebaikanmu dalam setiap langkahmu. Kau yang terindah bagiku, Yesus, kau terindah, kasih-Mu terindah, terbaik, termulia, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati yang terluka. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi. Yesus, kau terindah, kau terindah, terbaik, termulia, hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati yang terluka. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi. Kuasa kasih-Mu Yesus, kau terindah, kasih-Mu terindah, terbaik, termulia, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati yang terluka. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi. Yesus, kau terindah, kasih-Mu terindah, terbaik, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati yang terluka. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi. Hanya kuasa kasih yang sanggup mengubah. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi. Haleluya. Sembah Tuhan, kami bersyukur, kami bawa
persembahkan pujian kepada Tuhan. Nikmati kedalaman, nikmati kedalaman. Engkau menyerahkan nyawamu buat setiap kami. Hanya bagi Tuhanlah pujian. Hanya bagi Tuhanlah kejayaan. Selamatkan jiwaku, bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia akan ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Yesus, hanya Dia. Bagi segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur.
seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban menara kekuatan. Biarlah semua yang bernama menyembah Hosana. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama yang ajaib. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Kami menjadi orang-orang yang benar di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Hormat pujian nyata, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama yang ajaib, nama yang beri kemenangan. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau. Haleluya. Tiada janji seperti yang Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Mendengar suara nama Tuhan yang ajaib. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Persembahkan sorak-sorai buat Tuhan, yang lebih meriah, yang lebih meriah buat Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Kita mengendapkan hati kita. Mari pandang Kristus Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Haleluya. Shikorapakaya sindo matakanayana. Haleluya. Haleluya.
Mari angkat tanganmu. Haleluya. Yes, haleluya. Sekali lagi, haleluya. 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 Jesus. Haleluya. 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 Mari beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Kaulah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menebus segala dosa, pelanggaran dan kesalahan kami. Kami diselamatkan dan kami hidup dalam janji Tuhan. Terima kasih, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati pikiran kami untuk diisi, dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, orang percaya bersama berkata, amin. Silakan duduk, shalom. Happy Good Friday untuk kita semua. Bapak Ibu, kita bersyukur. Saya malah silau, tolong lampunya diatur dari belakang, lampu biasa aja. Ya. Saya menghargai Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir dalam ibadah karena banyak saudara-saudara kita yang menggunakan libur untuk vacation, untuk liburan. Itu tidak salah, tapi ya Ibu ada apa? Oke, tenang dulu. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama memperingati Jumat Agung. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita untuk Jumat Agung adalah Christ Obedience, our breakthrough. Ketaatan Kristus adalah terobosan bagi kehidupan kita. Tanpa ketaatan Kristus, maka tidak ada ceritanya kehidupan kekal bisa kita peroleh. Maka hari ini kita akan perlahan-lahan belajar bersama-sama memahami, mengerti tentang apa itu Jumat Agung. Ketika awal saya menerima Kristus, Bapak Ibu, yang mengubahkan pola pikiran saya, yang mengubahkan cara saya berpikir ketika saya mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, saya renungkan, lalu saya mendapatkan pengajaran dan semua itu klop membuat saya diubahkan kehidupan saya.
Nah, hari ini saya perlahan-lahan mau menyampaikan kebenaran demi kebenaran yang terkandung di dalam Jumat Agung, walaupun tidak sempurna, hanya sedikit saja. Dalam judul dikatakan ketaatan Kristus. Maka mari kita melihat slide berikutnya. Saya tampilkan di sini adalah ayat firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan, saya dulu juga enggak mengerti Bapak Ibu. Telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, di sini koma. Lalu bahkan dikatakan di situ bahkan. Ada apa dengan kata bahkan? Bahkan sampai mati di kayu salib. Ada apa mati di kayu salib? Ini semua ada sejarahnya, ini semua ada ceritanya. Karena pada zaman Romawi berkuasa, zaman Tuhan Yesus waktu itu, setiap orang yang melakukan kejahatan besar, hukumannya adalah salib. Dan banyak orang yang ditemukan fosil-fosilnya itu, ketika mereka itu disalib, dengkulnya ini dipatahkan. Jadi posisinya itu jongkok kayak begitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus ketika mau dicek, mau dipatahkan lututnya, ternyata dia sudah mati, saudara. Jadi akhirnya untuk mengetes apakah beliau ini sudah mati atau tidak, ditombaklah perutnya, saudara. Dan yang mengalir waktu itu darah dan air. Kalau kita mau bicara tentang hal-hal yang sifatnya alegoris, itu semua ada maknanya Bapak Ibu. Tapi mari kita lihat, dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat. Merendahkan dirinya dan taat. Satu hal yang sulit dilakukan, salah satunya adalah taat, obedient, ketaatan Bapak Ibu. Saya waktu jadi anak-anak kadang-kala mentaati yang bapak saya mau, kadang juga enggak mau. Bapak saya bilang gini, kamu nanti udah lulus SMP, udah enggak usah ngelanjutin sekolah. Terus, aku di mana? Kamu nemenin aku nyangkul di sawah. Saya diajak nyangkul Bapak Ibu. Karena memang sejak SMP, saya tuh nemenin bapak saya. Setiap dulu liburan itu 1 bulan penuh. 1 bulan penuh itu nyangkul belum selesai Bapak Ibu sawah yang kami cangkul. Karena bapak saya merasa saya tangan kanannya, saya yang bisa nemenin dia, ya udah ikutin aja. Jadi saya dilarang sekolah. Sementara kakak saya bilang, kamu mau berubah enggak hidupmu? Atau mau tetap nyangkul? Ya terserah kamu. Kalau kamu mau tetap nyangkul, ya udah enggak usah sekolah. Tapi kalau mau berubah, ya sekolah. Akhirnya saya enggak taat sama bapak saya. Saya izin sama dia, Pak, saya sekolah. Bapak saya bilang gini, ya udah nyari duit sendiri untuk sekolah. Saya SMA udah membiayai diri saya sendiri Bapak Ibu. Dan akhirnya ya sampai di sini. Bapak Ibu untuk taat kadangkala. Tapi Yesus dikatakan taat. Justru karena ketaatan Kristus kita semua diselamatkan. Amin. Tanpa ketaatan Kristus kita enggak jadi apa-apa. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti sedikit demi sedikit saya mau bukakan. Penderitaan Kristus itu sebenarnya sangat luar biasa.
Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan sebagai poin penting untuk kita bisa bawa pulang ke rumah. Karya salib itu ternyata ada 3 hal yang saya sampaikan, harusnya banyak sekali, tapi 3 saja yang saya sampaikan. Yang pertama, next, ada 3 karya salib penting, bisa dilanjutkan. Yang pertama, melalui salib kita ditebus dari kehidupan yang sia-sia. Yang setuju katakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau mau belajar tentang kronologi, sejarah penyaliban, itu tentu dimulai dari Kejadian pasal 2 ayat 17. Ada apa di Kejadian 2 ayat 17, Bapak Ibu? Ada perintah Tuhan di sana, jangan kau makan. Kalau kau makan, mati. Gampang aja seperti itu. Dan ternyata Adam dan Hawa tidak taat. Dan akhirnya mereka mati secara fisik hidup. Tapi yang dikatakan mati itu bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Allah sudah terputus, Bapak Ibu. Lalu Kejadian pasal 3 ayat 15, Tuhan sudah memberikan nubuat di sana, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, tapi engkau akan memagut. Akan merusak tumit. Bapak Ibu, perjalanan untuk sampai kepada penebusan itu tidak gampang. Yesus dipersiapkan selama berapa? 33,5 tahun. 30 tahun dia belum pelayanan, Bapak Ibu. Itu semua ada hitungannya. Kenapa harus 30 tahun? Itu menurut menurut perjanjian lama ada aturan orang yang di sana mau ditetapkan sebagai seorang imam. Dan hanya dalam waktu 3,5 tahun dia melayani. Dan Bapak Ibu, pelayanannya itu sangat luar biasa. Dan hari ini yang pertama, melalui salib, kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Apa sih hidup yang sia-sia? Ada yang tahu Bapak Ibu? Saya percaya semua tahu ya tentunya. Cara hidup yang sia-sia itu menunjuk pada kehidupan yang kosong secara rohani. Apa kosong secara rohani? Yaitu hidup yang tidak berpusat kepada Allah. Hidup yang tidak berpusat kepada Allah dan tidak menghasilkan sesuatu yang bernilai kekal. Mari koreksi diri kita. Apakah hidup kita hari-hari ini semuanya mengarah kepada kekekalan yang Tuhan kehendaki atau sia-sia? Karena sia-sia juga berarti hidup yang hanya berfokus pada hal-hal yang sementara. Apa itu sementara? Harta, status, tradisi, tanpa mengenal tujuan Tuhan. Itu hidup yang sia-sia. Makanya saya ketemu orang, bukan di sini ya, saya enggak menyinggung ya. Ketika diajar untuk memberikan persembahan, dia protes. Diajar untuk memberikan perpuluhan, dia tidak mau. Alasannya apa? Saya capek-capek, kerja saya yang banting tulang, banting siapa saja yang bisa dibanting, enak-enak aja diberikan gitu. Nanti kalau saya berikan ke ITC Kuningan, Pak Yadi kaya. Harusnya saya kaya, tapi saya memang kaya Bapak Ibu. Kaya di dalam Kristus. Karena kalau kita di sini semua dana keuangan dikelola, ada yang kelola langsung ada nomor rekening di sana Bapak Ibu. Kami menjalankan tugas pelayanan.
Tentunya dengan tetap berjalan dalam mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak hidup yang sia-sia. Sekarang ini ada istilah FOMO, fear, apa itu singkatannya itu? Takut ketinggalan zaman, takut tidak relevan. Maka sekarang di mana-mana sedang terpadel-padel. Saya tiap jemput anak saya tempat itu dulu nggak pernah ada padel. Sekarang udah rame, padel dibuka. Dan hari ini tercatat di seluruh Jakarta ada kurang lebih ya kalau saya tidak salah 579 lapangan yang sedang ngantri untuk mendapatkan izin operasional. Dan semua selebritas, semua bahkan orang-orang gereja semuanya nggak mau ketinggalan saudara. Saya tengok ibu-ibu sosialita pakai rok mini, sepatunya sepatu yang bagus-bagus, main dengan gelangnya, tangannya dikasih gelang, kakinya juga ada gelangnya, hidung dikasih anting. Sambil apa Bapak Ibu? Action. Bahkan ada orang hobinya keliling dunia. Tapi terhadap pekerjaan Tuhan, dia nggak peduli. Bahkan kalau gak kasih persembahan aja dia pilih. Kalau berangkat dari rumah ada uang cepek, gocap, ceban, goceng. Dia pilih yang goceng yang dikasih untuk persembahan. Padahal dia bisa keliling dunia. Hidup kaya raya. Tapi untuk Tuhan, untuk yang kekal, enggak ada. Bayangkan itu aja yang bagian segitu. Saya enggak nyinggung Bapak Ibu. Karena kita sama-sama berjuang untuk hal itu. Tapi sejauh saya mengerti kebenaran, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Ada orang bilang, Pak, saya dulu berdoa Tuhan jadikan aku saluran berkat. Betul, ada orang kasih uang sama saya. Pak, saya nitip ya untuk dikasih sama ini. Kan saluran doang, cuman lewat doang. Ya aku lewatkan aja ya nggak apa-apa. Dalam hati saya, kok nggak ada yang mampir sama saya ya. Yang lewat doang. Tapi Bapak Ibu saya, suatu ketika ada anak murid saya yang ada di Bandung Santona, itu di Kalimantan Barat. Dia bergumul karena gerejanya udah tua, hancur, lalu dia mau nikah. Mau nikah itu pastorinya hanya papan templek-templek gitu, mungkin kemarin yang pada misi ke Kalimantan mampir ke sana. Lalu apa yang terjadi? Dia mau nikah. Ketika dia mau nikah, saya lihat nih papan-papannya itu bisa buat ngintip begini loh. Ada gerunggang-gerunggangnya kayak gitu. Mengingatkan saya waktu di Nias, waktu perintisan Bapak Ibu. Istri saya kreatif, itu kamar saya ditempel pakai koran semuanya. Perintisan, pelayanan perintisan loh. Makanya saya hidup berkekurangan sering, hidup orang nggak tahu tentang keadaan sering, tapi saya tetap berharap bersandar pada Tuhan. Jadi Tante Tea datang ke sana lihat kamar saya, nangis dia. Ya Adik, kenapa enggak kamarmu yang kamu bagusin? Kenapa gerejanya keren Bapak Ibu. Gedenya lebih gede dari ini, 26 meter panjangnya, 14 meter lebarnya. Lantai 2 lagi pakai balkon. Dia nangis-nangis, gak apa-apa Tante, yang penting pelayanan jalan saya bilang. Bapak Ibu, hidup yang sia-sia bukannya itu aja. Bangun tidur, pikiran kita kadang-kala juga sudah sia-sia. Bahkan Tuhan katakan yang kamu warisi dari nenek moyang. Apa yang kita warisi dari nenek moyang? Contoh ini, saya enggak nabrak ya. Tuhan menciptakan hari pertama bagus, betul? Hari kedua bagus, betul? Hari ketiga baik, betul? Hari keempat juga baik. Sampai hari yang ketujuh sungguh sangat baik. Ada yang enggak baik? Kenapa sekarang muncul? Mau nikah aja cari hari baik. Mana hari baik? Siapa yang membuat gak baik? Ayo, itu yang kamu warisi dari nenek moyang katanya. Saya mau tanya ini, Tuhan menciptakan hari 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 atau 1, 2, 3, 4? Yang setuju 1, 2, 3, 4 angkat tangan.
Lah yang lain ngapain? Pantesan liftnya nggak ada angka 4. Tuhan menciptakan 1, 2, 3, 3A. Ada begitu? Nggak ada Bapak Ibu. Makanya ketika saya mengenal Kristus, pikiran saya diubah. Pemahaman kehidupan saya diubah. Hendaklah kau menaruh pikiran tadi kan, sama juga yang terdapat dalam pikiran Kristus. Oh, naik lift, saya kadang masuk lift di mana-mana, kok enggak ada angka 4 nih. Kenapa? Nah, lalu kemudian di angka 4 itu orang berkata itu si itu mah. Lah kalau mati kan tiap hari kita juga ngelewatin angka 4 itu. Aneh kan? Nah banyak yang kita warisi dari kehidupan yang sia-sia itu. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tetap hidup di dalam keadaan itu, kalau enggak ada Tuhan Yesus, saya enggak ngerti apa jadinya. Next, yang kedua. Melalui salib apa yang terjadi, ini yang lebih dahsyat. Yang kedua, pengorbanannya bukan hanya sekedar tindakan kasih. Saya ulangi pelan-pelan. Pengorbanannya bukan hanya sekedar tindakan kasih, tetapi sebuah pertukaran ilahi. Baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Pengorbanannya bukan hanya sekedar tindakan kasih, tetapi sebuah pertukaran. Karena waktu juga Bapak Ibu kita langsung belajar yang berikutnya. Apa sih pertukaran, apa sih yang ditukar? Saya dulu bisa mengampuni keluarga saya paling dekat-dekat dulu. Bapak tua saya, om saya, siapapun yang mencoba untuk membuat sesuatu yang enggak enak, saya bisa mengampuni gara-gara saya memandang salib Kristus. Saya melihat Tuhan Yesus buka tangannya untuk saya. Nama saya Zakaria. Zakaria itu arti yang diingat Tuhan. Saya membayangkan dan waktu penglihatan seperti saya diterima apa adanya. Tuhan gak menolak saya, Tuhan tidak mengintrogasi saya, Tuhan terima saya apa adanya. Gara-gara itulah, gara-gara saya melihat salib itulah, saya mudah untuk mengampuni Bapak Ibu. Dan saya gak suka berantem sampai hari ini. Gara-gara saya ngomong gitu nanti ada yang nyegat saya, yuk berantem yuk. Enggak mau Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Pertukaran apa yang terjadi dalam kehidupan kita melalui salib Kristus? Karya salib Kristus itu yang pertama, mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Mari kita baca, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu. Tadi dikatakan bahkan mati di kayu. Ternyata orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Kenapa kok Yesus terkutuk? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus itu manusia kudus. Manusia suci. Alkitab katakan dia dikandung oleh roh. Betul ya? Oleh Roh Kudus. Harusnya dia tidak bisa mati Bapak Ibu. Kan di luar sana kan mosok Tuhan mati. Tuhan apaan itu? Ngapain nyembah Tuhan yang mati? Dengar baik-baik. Yesus kudus, tapi karena umatnya yang sudah jatuh dalam dosa, yang hidup dalam kesia-siaan. Dan Yesus mengambil semua kutuk-kutuk dosa tadi. Apa sih kutuk-kutuk itu bukan sekedar kata-kata ya Bapak Ibu. Kutuk itu berbicara tentang konsekuensi atau hukuman gara-gara tidak taat terhadap hukum-hukum Tuhan. Ketika kita tidak mentaati Taurat, Taurat itu tuntutannya berat sekali. Saya mau tanya, siapa yang belum pernah berbohong? Tolong angkat tangannya. Kalau Anda berbohong ketika engkau ada di bawah hukum Taurat, maka Anda ada di bawah kutuk. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
kutuk itu begini, kalau engkau taat maka engkau diberkati. Tapi kalau engkau tidak taat, engkau tidak diberkati. Dan kalau kita jabarkan berat sekali Bapak Ibu. Tapi Kristus yang kudus tadi rela menanggung. Hingga akhirnya dia memvalidasi maut, memvalidasi kematian. Merenggut dia. Dan itu dia lakukan semata-mata hanya karena kasihnya kepada kita. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, next. Apa yang menjadi pertukaran? Sakit menjadi sembuh. Amin. Siapa yang sakit? Sembuh. Amin. Ini pada sakit tapi nggak mau ngaku. Baru nanti sampai di luar, Pak Yadi doain saya, dengkul saya ini udah pindah ke bawah rasanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sakit jadi sembuh. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Amin. Sakit jadi sembuh. Awal tahun saya dapat penglihatan, saya dapat pesan Tuhan. Berjalankah dua orang bersama kalau dia tidak sepakat? Mau berjalan dengan Tuhan? Mau berjalan dalam sehat? Mau berjalan dalam kemakmuran bersama dengan Tuhan? Mau berjalan hidup diberkati dengan Tuhan? Sepakatlah dengan firman-Nya. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang setuju katakan? Itu namanya sepakat. Banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan. Next, apalagi yang ditukar di atas kayu salib? Kematian diganti dengan hidup kekal. Amin. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada seorang bapak penginjil lupa dia. Saudara-saudara, kalau engkau datang sama Yesus, oleh kuasa bulir-bulirnya kamu disembuhkan. Dan ada orang yang didoakan, bulir-bulir Yesus menyembuhkan engkau dan orang itu sembuh. Lalu pendeta yang lain ngomong sama dia, Om salah tadi. Apa yang salah? Bilur-bilur. Emangnya aku ngomong apa? Bulir-bulir. Lalu si om pendeta bilang begini, baru bulir-bulirnya aja udah sembuh, apalagi bilur-bilurnya. Amin, Bapak Ibu. Satu lagi. Ini yang orang suka seneng yang ini toh. Apa? Miskin jadi. Kalau udah ngomong kaya, duit aja langsung dolar semuanya. Dolar 17.000 hari ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Artinya miskin jadikah? Pak, kok saya enggak kaya-kaya sampai hari ini? Kaya bukan hanya harta benda, bukannya duit, tapi kaya hati. Amin. Bisa mengampuni, sabar, itu juga kekayaan Bapak Ibu. Dan yang terakhir, nanti dipikir saya marahin Bapak Ibu. Yang ketiga, salib membuka jalan baru. Ini penting sekali. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Salib membuka jalan baru dan kita memiliki seorang imam besar. Kalau begitu kita imam kecil, betul ya?
Kalau dulu harus melalui imam besar menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Tapi karena tabir bait sucinya sudah terbelah, hari ini kapan saja, di mana saja kita bisa masuk menghampiri tahta kasih karunia. Dan satu hal, ada jaminan bahwa keselamatan kekal itu menjadi bagian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan untuk Tuhan yang hidup. Mari kita hendapkan hati kita. Para singers, WL, saya persilakan tampil ke depan. Bapak Ibu tundukkan hatimu. Sementara musik mengalun dengan indah, kita menikmati hadirat Tuhan. Mari kita renungkan, Kristus harus dikhianati dengan 30 keping perak. Dia harus berjalan 3 kilo dengan memikul salib. Mahkota duri ditancapkan di kepalanya. Dia dipukul dari kepala. Bahkan ketika sampai di Bukit Golgota, dia dipaku. Mengerikan sekali hukuman yang harus dia derita. Tapi itu harus terjadi. Karena Yohanes berkata, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Karena dia mengambil setiap hidup yang sia-sia dari kehidupan kita. Hidup dosa kita. Dan itu ditimpakan atas dirinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga telah mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah mari kita semuanya mengingat kasih Tuhan. Mengingat kebaikannya, mengingat anugerahnya yang sudah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Para petugas pelayan perjamuan, saya panggil ke depan dan tim pujian penyembahan menyanyikan pujian ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa di surga untuk kasih setiamu. Tuhan Yesus, terima kasih pengorbananmu. Tuhan Yesus, Engkau telah melakukan yang terbaik bagi kami. Apa itu yang terbaik? Kami diselamatkan dari neraka. Kami diselamatkan dari hidup yang sia-sia. Dan kami ada dalam kasih karunia-Mu. Keselamatan itu daripadamu, kami tidak bisa memegahkan diri. Tapi biarlah kami menghidupi keselamatan itu. Dan biarlah momen Jumat Agung betul-betul mengubahkan kehidupan kami. Dan kami mengarahkan pikiran kami dengan rasa syukur yang tiada taranya. Oleh karena anugerah keselamatan, bahkan pergantian, pertukaran ilahi atas salib-Mu. Terima kasih kalau sebentar kami makan minum perjamuan, bahwa setiap umat-Mu untuk memahami, untuk mengerti betapa besar, hebat, dahsyat pengorbanan Kristus. Betapa kasih-Mu luar biasa. Terima kasih. Terpuji nama-Mu, urapi para pelayan-Mu, urapi hamba-Mu, dan berkati kami semua umat-umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Persilahkan para pelayan untuk melayani umat Tuhan. Bapak Ibu yang belum terlayani, silakan angkat tangannya. Bapak Ibu, saya jemput semuanya untuk berdiri. Semuanya berdoa. Innakaya syukura mana. Di atas kayu salib itu, Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Secara manusia, berat. Bahkan di Getsemani dia pernah berkata, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Berat, tumpukan semua hidup yang sia-sia, pelanggaran dosa dan kejahatan manusia harus ditimpakan kepadanya. Tapi sesungguhnya yang terjadi, firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Dia rela menjadi miskin supaya engkau menjadi kaya. Bahkan kutuk yang membawa kepada kesia-siaan hidup. Kadangkala seringkali mengalami kegagalan. Bahkan orang berkata seringkali, mengapa hidupku sial? Semua sudah ditanggung.
Oleh karena itu mari semua mengucap syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Robobo ya syukur apa katakan Yorala kaya syukur apa katakan ya syukur. Mari persiapkan perjamuan. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi dari tubuh kita sebagai bentuk respek. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan sehidangan dengan Tuhan. Sekarang persiapkan anggur yang adalah darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu. Dan mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah bara. Haleluya. Jesus. Bapak Ibu, satu kata yang saya tangkap untuk setiap kita, untuk kita kerenungkan, lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Saya melihat salib dan Kristus sedang memikulnya, menaiki Dolorosa, menuju ke Bukit Tengkorak. Lalu dia berkata kepada kita semuanya, ini yang sudah aku lakukan untukmu. Pertanyaan kita selanjutnya setelah selesai ibadah ini dan hidup beraktivitas seperti biasa, apa yang engkau mau lakukan untuk Yesus? Terima kasih kebenaran-Mu. Engkau memberkati setiap kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Orang percaya bersama berkata, amin. Perkenalkan, saya Yute, salah satu pengurus Hati Bangsa, dan di pas COVID ketemu sama ketua yayasan, ditanya kamu mau bantu di sini enggak? Kalau mau bantu di sini atau punya hati untuk bantu anak-anak di sini, kamu tinggal di sini. Jadi nggak ngekos lagi. Di sini tuh kayak ada tantangan lah. Yang namanya anak-anak, kita ngejaga anak-anak atau mengurus anak-anak pasti nggak ada enaknya juga. Pasti ada tantangan. Tapi di sisi lain juga aku bersyukur bisa saling mengingatkan dan rasa senang bercampur aduk gitu. Kayak begini ya kalau nggak punya orang tua.
Tahun 2016. Tahun 2017. Tahun 2018. Sejak 2018. Tahun 2020. Ekonomi sulit, sama bapak saya itu nggak ada kerjaan. Memiliki masalah ekonomi. Jadi aku dibawa ke panti supaya bisa bersekolah dengan baik. Karena ekonomi sih. Karena orang tua saya ingin saya bisa bersekolah dengan bagus. Faktor ekonomi, nggak bisa menyekolahkan, buat makan juga susah. Pas aku masih bayi itu saya sempat pengen dijual, tapi nggak jadi. Kenapa ya saya ditaruh sini ya? Saya nggak merasa enak gitu kok. Tapi saya mulai merasa nyaman karena lama-kelamaan kok saya di sini mulai disayang gitu, mulai banyak teman yang banyak dekat sama kita. Senang punya banyak teman-teman di sini. Aku juga bersyukur aku bisa tinggal di tempat tinggal yang layak kayak gini. Kenapa ya diri saya ini bisa seperti ini kondisi fisik saya? Banyak orang teman-teman saya juga pertama saya masuk sekolah itu banyak yang ngeledekin, yang ngejekin. Kenapa muka saya gitu? Ketika saya lumpuh, saya merasa saya akan tidak bisa berjalan. Saya terus begini, tetapi karena ada Tuhan dan percaya bahwa mujizat Tuhan itu ada, saya berdoa dan Tuhan memberikan harapan untuk saya. Di sini masih bisa bersekolah dengan baik sampai sekarang kelas 9. Ada kakak pengasuh yang selalu ada. Masih ada donatur yang mau berbagi. Kalau aku masih bisa bernapas sampai hari ini. Memiliki teman-teman di sini sama kakak pengasuh di sini yang selalu support aku dalam segala hal. Di sini teman-teman yang bisa mendukung saya biar saya itu gak minder walaupun kondisi fisik saya seperti ini. Aku ingin bisa ngebantu adik-adik aku dan aku juga pernah bermimpi aku ingin kuliah di tempat yang terbaik. Mimpi saya jadi tentara buat lindungi negara. Cita-cita saya menjadi pemain bola. Jadi pilot, seru sih jadi pilot. Saya mau jadi dokter spesialis sama traveling. Untuk adik-adik yang di luar sana yang sudah tidak mempunyai orang tua atau keadaan tidak baik-baik saja, tetap semangat. Tuhan tidak pernah memberikan kelemahan yang tidak kita bisa lewati. Tapi Tuhan pasti menolong. Jangan pernah merasa sendiri karena Tuhan selalu ada beserta kita. Walaupun kamu gak ada orang tua, walaupun kamu gak ada pembina, walaupun kamu gak ada siapa-siapa di samping kamu, tapi ingat Tuhan selalu ada. Meskipun kondisi kita tidak sebaik orang lain, saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetap semangat, jangan menyerah. Tuhan itu nggak lihat latar belakang keluarga kamu itu kayak gimana. Kamu harus bersyukur karena ada satu pribadi yang selalu menyayangi kamu, selalu menolong kamu bagaimanapun keadaanmu itu. Dan bahkan Tuhan sering memakai orang-orang yang merasa diri itu tidak berguna untuk menjadi alat kemuliaannya Tuhan. Di hari ini, langit seakan diam. Kasih tergantung di antara luka dan pengampunan. Bukan karena kami layak, tetapi karena cinta yang tak pernah berhenti mencari. Di Golgota, dosa dihapuskan. Di luka itu, hidup dimenangkan. Di kayu salib, Engkau memanggil namaku. Dalam hening aku tersadar, aku dicari, aku dikasihi, dan aku dipulihkan. Hari ini kami datang tidak membawa apapun, hanya membawa hati yang terbuka kepadamu, Yesus, sumber kehidupanku.
Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Sebelum ku mengenalmu, Tuhan hidupku, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Haleluya, boleh berikan sekali lagi tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita dan buat adik-adik kita dari Hati Bangsa. Boleh lambaikan tangannya yang merasa diberkati pada siang hari ini. Boleh katakan kanan kirinya, Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan mengasihi. Luar biasa buat adik-adik Hati Bangsa. Kita semua diberkati Bapak Ibu Saudara, amin. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang baik. Satu kata tadi dari video yang adik-adik Hati Bangsa yang boleh saya rangkumkan, yaitu kita punya hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Tuhan kita luar biasa mengasihi setiap kita. Haleluya. Sebagai bentuk ucapan syukur, ungkapan kasih dan juga
cenderamata kali ya. Dari gereja kita GKSI Bethlehem ITC Kuningan. Kita akan memberikan sedikit apresiasi dan juga mungkin cenderamata untuk adik-adik kita dari Hati Bangsa. Oleh karena itu saya undang Bapak Indra Jaya dan juga Bapak Yadi boleh maju ke depan. Kami persilahkan. Ya, boleh langsung diserahkan untuk kepada adik-adik kita dari Hati Bangsa. Boleh berikan tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Kita bersyukur adik-adik dari Hati Bangsa telah melayani di tempat ini dan juga memberikan kita semangat yang baru tentunya ya Bapak Ibu Saudara. Kita punya hati yang penuh dengan ucapan syukur. Boleh foto bersama? 1, 2, say cheese. Oke, tepuk tangan. Saya undang untuk Bapak Anton Abednego boleh maju ke depan. Dan saya undang juga perwakilan dari Hati Bangsa dengan kakak pembina Kak Nelson, betul ya? Boleh maju ke depan. Tadi ada sedikit cenderamata dan dari GKSI Bethlehem ITC Kuningan melalui Bapak Anton Abednego juga ingin menyerahkan ada sedikit berkat buat adik-adik di Hati Bangsa. Sebelumnya, Opa mengucap syukur dari tadi kebaktian. Bersyukur melihat kamu, Bapakmu ada di surga yang kita peringati hari ini dan dia memperhatikan kamu untuk selama-lama sampai kamu jadi orang yang luar biasa. Amin. Ya, dan saya bersyukur kepada nih papa mama kamu nih, yang engkong kamu yang telah mengumpulkan ini untuk kasih bangsa. Opa ajari kamu ya satu ucapan terima kasih yang paling mudah. Kamu nggak satu-satu capek. Kita begini semua ya, kayak minta angpau ya. Kyonghi, Jemaat, kalau mereka Kyonghi kau balas saya terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Saudara, terima kasih sekali yang kita telah kumpulkan. Saya serahkan kepada pembina siapa ini? Dengan Kak Nelson dari Hati Bangsa. Jadi yang paling pitik. Saya jadi ingat cucu saya nih. Ya. Udah gede mau jadi apa? Mau jadi apa? Pemain bola. Opa bilang jadi pendeta aja, apa jadi pemain bola ya. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oke, kita boleh foto bersama dengan Bapak Anton. Semuanya adik-adik. Oke. Lagi ya. Oke, semuanya lihat kamera. Oke, 1, 2, say cheese. Boleh angkat jempolnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Terima kasih untuk adik-adik dari Hati Bangsa. Boleh dipersilahkan duduk kembali. Kita semua di tempat ini diberkati. Amin. Haleluya. Kita bersyukur karena pengorbanan Tuhan, kematiannya di atas kayu salib. Kita boleh diselamatkan dan kita juga bersyukur melalui ibadah pada hari ini. Kita diberkati oleh adik-adik kita dari Hati Bangsa. Puji nama Tuhan. Baik. Oke, saya akan membawakan beberapa pengumuman untuk kita. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Zakaria Suparyadi yang telah menjadi saluran berkat bagi kita di ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, kita memperingatinya dan kita percaya biarlah dari peringatan ini kita semua menjadi orang-orang yang taat melalui ketaatan Kristus. Amin. Baik, berikutnya boleh dilihat kanan kirinya apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GKSI Bethlehem ITC Kuningan? Apabila ada boleh lambaikan tangannya. Boleh?
Haleluya. Adik-adik dari hati bangsa yang baru pertama kali hadir di ibadah GKSI Bethlehem Intersek Kuningan. Puji Tuhan. Ya, saya akan mengundang kembali untuk kita semua Bapak Ibu Saudara untuk hadir di ibadah hari Minggu besok yang akan kita rayakan yaitu hari Paskah di jam 10 pagi di tempat ini. Jadi jangan sampai salah ya, hari ini masih hari Jumat Bapak Ibu. 2 hari lagi kita datang kembali di tempat ini, kita akan beribadah merayakan hari Paskah dengan pembicara kita yaitu Pastor James Mendrova, James Farlow ya. Pada hari Minggu tanggal 5 April jam 10 pagi di tempat ini dan kita akan merayakan Passover atau hari Paskah. Jadi pastikan kanan kiri depan belakang tetap hadir, Bapak Ibu Saudara hadir tepat pada waktunya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk para petugas kolektan boleh maju ke depan. Kita persiapkan persembahan kita yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Sembari kita akan memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Bapa, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Bapa. Kami percaya Tuhan, kami memberikannya dengan penuh ucapan syukur, penuh dengan sukacita. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan persembahan kami yang terbaik. Haleluya, amin. Sembari persembahan diedarkan untuk Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan secara digital boleh langsung men-scan QR code yang telah tersedia di depan. Baik, selanjutnya untuk pengumuman berikutnya kita akan mengadakan doa Bethlehem bersama yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok tanggal 4 April 2026 jam 9 pagi di GKSI Bethlehem St. Moritz lantai 18 dengan tema Fruit of Obedience atau buah dari ketaatan dengan senior pastor message yaitu dari Pastor Hengki Setiawan Umar. Sekali lagi Bethlehem berdoa pada hari Sabtu tanggal 4 April jam 9 pagi di GKSI St. Moritz lantai 18. Selanjutnya ya kita akan membuka kembali kelas pelatihan kelas Kristus yaitu discipleship class atau mungkin sebelumnya kita mengenal dengan pelatihan murid Kristus atau PMK. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang belum pernah bergabung dalam kelas ini atau salvation class atau discipleship class, mohon langsung mendaftarkan dirinya ke sekretariat gereja karena pendaftaran akan berakhir pada hari Minggu besok tanggal 5. Jadi pastikan jangan sampai terlambat, yaitu akan dimulai kelasnya pada tanggal 12 April yaitu di minggu depan dengan mendaftarkan diri kepada sekretariat gereja yaitu Ibu Novi. Kelasnya ada terlampir di depan Bapak Ibu, jadi pastikan yang belum pernah bergabung bisa segera mendaftarkan dirinya. Baik, selanjutnya Oke. Baik, kita sudah menyelesaikan ibadah Jumat Agung kita pada siang hari ini. Saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Zakaria Supriyadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk pelaksanaan PMK dari kemarin belum disinggung waktunya. Waktunya siang sesudah ibadah. Jadi Bapak Ibu tidak tergesa-gesa, bisa makan dulu baru nanti kita bisa laksanakan discipleship-nya. Jadi setelah ibadah setiap minggunya. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Kami mensyukuri berkat-berkat yang hebat yang sudah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu yang dahsyat. Karena pengorbanan-Mu menjadi jembatan bagi kami untuk kami kembali dipersekutukan dengan Bapa. Bahkan kami berhak disebut sebagai anak-anak Allah yang memiliki janji, bahkan keselamatan kekal ada dalam setiap kehidupan kami.
Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kabar baik melalui pemberitaan firman. Walaupun secara singkat sederhana, tapi biarlah kuasa Roh-Mu yang menanamkan setiap benih kebenaran itu dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk pelayanan kami di gereja di tempat ini. Engkau Bapa yang selalu membimbing, Tuhan yang selalu memimpin, memberkati, mengurapi kami untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab pelayanan kami. Bahkan mari Bapa bukakan mata hati kami untuk mengerti tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak hanya mau mengejar tentang prestis hidup kami. Kami tidak akan hanya mengejar pemenuhan ego kami, hidup dalam hedonisme dan sebagainya. Tapi kami melalui pengorbanan Kristus kami dibawa untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Mengerti arti kepedulian, mengerti arti berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan untuk mengerjakan dalam kehidupan kami tujuan-tujuan yang kekal yang sudah Engkau tetapkan bagi kami. Engkau memberkati Tuhan pelayanan gereja di tempat ini. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia bila tetap aman dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa untuk kota Jakarta, Jakarta damai, Jakarta aman tentram, dan Tuhan memberkati. Mari jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, tangan-tangan yang terangkat, Engkau mengerti apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan kami semua. Yang sakit Engkau yang menyembuhkan, yang berbeban Engkau yang memberi kelegaan, yang sedang bergumul Engkau beri jalan keluar. Karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Kami berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Pak Akwet Tuhan sembuhkan, Tante Luciana Tuhan sembuhkan. Demikian juga untuk Oma Oong di sebelah sana, Tuhan juga yang menyembuhkan. Bahkan saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Tuhan sembuhkan. Pak Rudi Rungkat, Tuhan tolong, Tuhan yang sembuhkan. Ibu Siana, Tuhan jamah, beri kesehatan, kekuatan dan pemulihan. Dan semua yang ada di sini tanpa terkecuali Engkau memberkati. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah pandangan-Mu dan dengan iman kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Berkat yang disediakan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu. Apa yang engkau lakukan Tuhan buat berhasil. Engkau akan naik bukan turun. Dan bila seluruh ketetapan dan janji Tuhan kita terima dengan iman. Dan kita mengakhiri ibadah Jumat Agung pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama kita berkata amin. Happy Good Friday untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Soraklah bagi Dia pujian